Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada malam hari ini saya menemukan sebuah channel bagus ya. Sudah saya subscribe juga sudah saya loncengkan gitu ya. Berjudul Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala jadi mualaf karena lagu Omai Rama. Beliau ini dari channelnya Sae Forsa Official, disebut-sebut Pak Sae. Dia menyebutkan bahwa dia membuat semacam riset disertasi. Disertasi berarti kan riset untuk pengambilan gelar doktor gitu ya. Kalau mengambil gelar sarjana namanya skripsi. Kalau mengambil gelar master namanya tesis. Kalau mengambil gelar doktor berarti disertasi. Jadi beliau ini seorang doktor ya, seorang doktor yang membuat penelitian tentang pengaruh lagu Omai Rama terhadap mualafnya orang-orang. Nah, ini sudah luar biasa ya. Jadi sudah ada riset dari beliau ya, dari Pasae namanya. Kalau lihat lokasinya beliau di orang Sumatera Selatan, berarti entah dari Unsri itu apa nggak tahu ya, atau IAIN sana nggak tahu ya, alam jawab ya. Inti sering dia membuat semacam disertasi riset tentang pengaruh lagu Omai Rama yang notabene banyak lagu-lagu dakwah ya. Bahkan sekarang tuh lagu dangdut di Amerika kebanyakan lagu Omai Rama, lagu dakwah, lagu takwa pun dinyanyikan oleh orang-orang barat ya. Berarti apa? Ini sesuatu yang luar biasa. Yang artinya apa? Akselerasi percepatan tsunami muslim, tsunami mualaf bisa melalui lagu-lagu Roma Irama ya. Demikian bahkan di Amerika pun saya bilang tadi silakan ya masuk ya. Misalkan dangdut in America, silakan banyak lagu-lagu Roma Irama yang sifatnya justru lagu-lagu agama sebenarnya. Orang Amerika mau gitu menyanyikan. Nah, ini ya di sini ada penelitian dari SAE tentang penelitian tentang adanya banyaknya orang yang mualaf oleh atau dibimbing oleh Roma Irama dan terpengaruh oleh lagu Roma Irama. Oke. Terlepas daripada istri-istrinya ya. Kalau istri Roma Irama jelas nyanyi istri itu ada 7, 3 diantaranya adalah seorang mu'alaf. Lagi ya Roma Irama tuh pernah memiliki 7 istri, tapi nggak sampai semuanya. Artinya ada mungkin 4 apa gimana gitu melalui kawin cerai. 3 diantaranya adalah beragama Islam, diantaranya mu'alaf maaf sorry ya. 3 diantaranya mu'alaf, diantaranya Rika Rahim, siapa lagi misalkan dan yang lainnya. Mungkin ya saya lupa lagi namanya. Kita coba dulu masuk ke sini ya, bagaimana beliau ini membuat semacam penelitian disertasi tentang pengaruh musik Rhoma Irama terhadap mu'alaf. Apakah memang itu menjadi permasalahan, menjadi isu yang berbahaya atau isu yang penting gitu, yang mesti diperhatikan? Ini fakta. Fakta dari Pak Dr. Bambang Nursena pun menyatakan bahwa memang lagu Rhoma Irama itu ngefek gitu. Ngefek kepada muslim memperkuat iman dan ngefek kepada non-muslim membuat kupingnya terbakar. Silakan dengar dulu dia dari Pak Bambang Nursena ya. Teman akrab saya, dia kan memang tidak tahu banyak Islam, jadi dia itu kalau Natal ya membagi sisa rezekinya pada orang-orang miskin di sekitarnya. Kalau Idul Fitri kadang-kadang juga dia memberikan sedekah karena dia percaya bahwa memberi itu tidak hanya untuk orang Kristen. Tapi suatu saat dia lapor ke saya, Pak, saya sekarang tidak kasih lagi ke tetangga sekitar. Kenapa? Jengkel saya. Loh kenapa jengkel? Itu lagunya Rhoma Irama dipasang di depan telinga saya. Keras-keras. Lagu yang apa? Saking telinganya mungkin sudah keberbeken, dia sampai hafal lagu itu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan tidak beranak dan tak diperanakkan. Loh kenapa sampean marah? Nah, itu kan nyindir. Loh kenapa nyindir? Yesus kan anak Allah lah, itu sampean keliru. Beda itu. Pengertian anak Allah dengan Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan itu tidak sama. Ini contoh, saudara-saudara. Jadi lagu itu diputar dan biasanya telinga orang Kristen memang marah. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan lagunya memang tendensius sekali, seolah-olah memang dituduhkan kepada kita. Beritahu kepada Rhoma Irama, apa yang dia nyanyikan itu benar. Bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Hanya dia jangan mengarahkan itu kepada orang Kristen. Karena orang Kristen tidak percaya bahwa Yesus itu anak Allah secara fisik, secara biologis itu tidak ada dalam. Oke, demikian itu respon dari Pak Bambang Nursena. Berarti apa? Ada semacam
ngefek gitu ya, bahwa lagu-lagu Rhoma Irama itu ngefek ya, ngefek kepada muslim, ngefek kepada non muslim, bersifat dakwah kan. Nah, di sini penelitian istilahnya adanya beberapa orang yang dimualafkan. Ingat ya, terlepas dari istri-istrinya. Kalau istrinya jelas karena 3 orang yang dimualafkan oleh beliau, tapi ini di luar istrinya gitu loh. Dia membuat semacam disertasi pengaruh lagu Rhoma Irama terhadap mualafnya orang. Oke, next. Dan di sini ngambil sampel Bu Eliza ya. Eliza ini dia menceritakan kisah dia menjadi mualaf karena lagu Rhoma Irama ya, next ya. Kesempatan ini saya akan menyuguhkan edisi khusus tentang orang-orang yang kemudian terinspirasi dan menjadi berubah karena karya-karya Rhoma Irama. Dan narasumber saya saat ini istimewa sekali. Ini juga menjadi satu narasumber yang saya angkat atau saya masukkan dalam disertasi saya, di mana dalam penelitian saya ada satu bab yang khusus mencari sosok atau orang personal atau komunitas yang kemudian dia berubah karena karya-karya Rhoma Irama. Atau Jadi beliau ini kandidat doktor ya, karena dia sedang membuat research, dia membuat semacam chapter atau bab tentang hal itu. Jadi dia seorang kandidat doktor yang sedang menyusun research disertasi calon doktor ya, demikian ya, next. terinspirasi oleh Rhoma Irama. Dan kali ini istimewa, walaupun saya hanya bisa melakukan wawancara melalui virtual, karena dalam situasi pandemi, kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Elisa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elisa, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak Dokter. Insya Allah, ini lama nggak ketemu ya. Itu. Iya. Terima kasih dulu sudah. Panggilannya bukan dokter tapi doktor ya. Kalau dokter kan profesional di bidang apa ya, tenaga medis ya. Dokter, D-nya besar, R-nya kecil. Kalau doktor, D besar, R besar ya. Atau PhD ya, philosophical doctor ya. Berkesempatan ya jadi narasumber saya dalam penelitian disertasi saya. Salah satunya Mbak Lisa yang kemudian punya cerita religius yang luar biasa, mendapatkan hidayah karena lagu-lagu Rhoma Irama. Nah, kali ini saya ingin wawancara khusus nih. Ingin tahu pengalaman seperti apa sih kisahnya saat itu, sehingga Mbak Elisa tergerak sampai pindah akidah, mendapatkan hidayah karena sebuah lagunya Rhoma Irama gitu. Coba. Di sini kan jelas ya, dalam penelitian doktoral ini atau disertasi ini ada 2 variabel ya. Pertama variabelnya adalah lagu Rhoma Irama, kedua variabelnya adalah mu'alaf ya, mu'alaf banyaknya atau angka mu'alaf karena lagu Rhoma Irama atau pengaruh Rhoma Irama gitu ya. Jadi mungkin itu juga korelasi antara misalkan pengaruh lagu Rhoma Irama atau lagu dakwah Rhoma Irama terhadap angka mu'alaf gitu di sebuah komunitas atau di sebuah waktu tertentu ya, itu bisa juga ya. Demikian, next ya. Mbak bisa diceritakan Mbak Lisa seperti apa ini? Iya, betul. Dulu kan keluarga saya itu semua beragama ya. Bapak saya itu yang fanatik. Jadi saya kecil kebetulan kita berlima bersaudara itu semuanya dari bapak, ibu, semua kakak, adik. Nah, saya ada beberapa yang diburamkan ya tentang mungkin di agama Kristen atau apa nggak tahu ya. Padahal sebenarnya nggak apa-apa, tapi diburamkan dari channel sana ya, bukan dari saya ya. Demikian ya. Jadi dia 5 bersaudara, semuanya Kristen, orang tuanya pun Kristen. Masih kecil itu tidurnya bersama nenek. Nah, seperti bersama kita percepat biar nanti ke ujungnya ya. Oke, next. Nenek saya itu kelas 3 SD. Jadi setiap soundtrack film Darah Muda itu Kerinduan. Iya. Setiap saya mau tidur itu nenek selalu muterin lagu-lagu Pak Haji kelas 3 SD. Tapi sebelum itu kali saya dengar itu lagu Kerinduan.
katanya. Kan maksudnya saya udah dengar dari radio, jadi saya diajak nonton filmnya gitu. Nah dari situ saya saking dia tuh menggemari Rhoma Irama sampai dia foto bersama sama beliau ya. Demikian. Next. Maksudnya jadi La ilaha illallah itu saya SMP pas saya kelas 1. Oh, SMP. Dengar kan ada lagu La ilaha illallah yang tadi disebutkan oleh Pak Bambang Nursanan tadi. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kan gitu kan? Kan gitu kan? Mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda, alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada satu pun yang menyerupainya. Demikian. Next ya. Banyak. Jadi di samping saya tetap memaham yang liriknya seperti apa, yang menggugah Mbak Elisa itu, yang liriknya seperti apa? Ini yang mengapa kau tuhankan manusia gitu. Mengapa gitu ya, kau menuhankan benda gitu kan. Yang katakan Tuhan itu satu. Nah, satu berarti kan tiada Tuhan selain Allah. Nah, Tuhan saya itu yang saya belum ngerti gitu pas saya. Gak ada batin gitu. Jadi itu maksudnya ke rumahnya bolos-bolos masih, tapi sebelum agama yang saya anut mungkin kelihatan banget. Emang udah jalannya kali kata ibu saya, tapi tetap Rhoma Irama disebut sama bapak saya. Masya Allah, luar biasa. Pokoknya ini semua itu. Iya. Nenek saya ikut disalahin, nenek saya ikut disalahin. Semua juga nenek katanya. Iya. Saya juga salah katanya. Kebanyakan sama neneknya katanya, nggak sama saya. Ya ini akibatnya katanya Eli masuk Islam lagi. Udah katanya nggak ada harapan saya. Saya dengar gitu. Demikian, silakan dicek di channel beliau ya, di Sai Forza Official. Intinya beliau ini mualaf di tahun 1995. Demikian ya. Oke, itu adalah artinya apa? Ada memang pengaruh gitu ya. Jadi kalau ada pengaruh berarti memang bisa dibuat semacam penelitian. Korelasi positif misalkan antara lagu Bang Haji Rhoma Irama, lagu dakwah ya, dengan jumlah mualaf bisa dibuat korelasi. Kalau korelasi itu signifikan, misalkan di atas 75%, 80%, maka itu memiliki sebuah hubungan ya, korelasi positif ya, dapat diterima ya sebagai sebuah hipotesis ya, yang dapat dibuktikan. Nanti kita coba lagi menggunakan statistik ya. Statistik gimana kan, menggunakan uji statistik ya, dengan tingkat kesalahan berapa persen, 5% kah, 7% atau apa ya. Demikian ya. Oke, itulah kira-kira ya. Jadi memang ada pengaruhnya antara lagu Rhoma Irama dengan banyaknya orang mualaf ya. Intinya istrinya pun adalah banyak mualaf nih, 3 orang mualaf. Ini juga Bu Elisa mualaf. Oke. Rhoma Irama ini orang yang disukai oleh orang lain. Banyak orang menyukai, sampai membuat parodi ya, parodi. Banyak orang membuat parodi adegan Rhoma Irama, saking sayangnya gitu, saking sukanya. Ini parodi Rhoma Irama sama Ani yang paling tenar nih ya. Tentang si Ani ini salah paham. Mereka salah paham dalam berkomunikasi, gagal berkomunikasi. Si cewek menganggap si Rhoma Irama berselingkuh, si Oma juga salah paham, istrinya berkhianat, padahal mereka itu kendala di komunikasi ya. Silakan ya, di lagu apa ya, lagu apa lagi ya. Tadi aku kira kau seorang gadis yang lain di kampung ini. Tadi aku kira kau sebuah pribadi. Tak terbayang kau tidak lebih daripada gambaran seorang gadis kampung yang mudah didapat di seberang jalan. Kau perempuan yang lemah, perempuan yang tidak bisa menentukan sikapnya sendiri. Tentunya kau tahu bukan, bahwa apa yang kucapai selama ini adalah demi kau, Ani. Demi kita berdua. Tapi semua ini kau khianati. Kau hancurkan. Begini, itu parodi menggambarkan bahwa betapa banyak orang Indonesia suka dan Rhoma Irama, menggemari sampai membuat imitasi atau parodi. Oke.
Akhirnya di sini kan lagunya kan lagu tentang derita ya, tentang dia di mana ditinggali oleh calon pacarnya ya, si Ani kawin sama insinyur dan seterusnya. Oke. Lupa nih kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Allah gitu ya, ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan cara yang lebih baik gitu. Artinya apa? Berdakwah itu dengan cara yang baik-baik, ya, dengan dakwah, tidak ada kekerasan dan tidak dengan paksaan. La ikraha fid. Pertanyaannya apakah musik dan lagu boleh? Loh, Wali Songo menyebar agama Islam dengan apa? Dengan budaya. Yasinan diadakan. Nggak apa-apa, itu warisan zaman dulu misalkan. Ada 7 hari dipakai, digunakan untuk dakwah misalkan. Wayang dipakai untuk dakwah, lagu-lagu, ilir-ilir dan seterusnya pakai, sastra dipakai. Jadi boleh menggunakan seni gitu. Seni namanya seni tendensius ya, seni untuk dakwah nggak boleh, boleh ya. Jadi itu namanya dakwah bilhal, dakwah kontekstual ya, demikian. Dan itu membuat penyebaran agama Islam banyak sekali, hebat di Jawa gitu ya, atau di tempat manapun ya. Beda dengan di Arab ya, yang mungkin banyak menggunakan pedang. Kalau di Indonesia menggunakan bil hikmah dengan cara-cara baik, diantaranya dengan cara musik ya, dengan cara seni seperti hanya Wali Song. Oke, kita terusin lagi ini gimana pertengkarannya, nanti kita ending nyanyi ya. Semua ini kulakukan karena kau tidak mencintai aku lagi. Bukan begitu, Roma. Atau memang dengan sengaja kau tidak membuat aku menderita? Tidak, Roma. Nah, demikian ya, ini soundtracknya. Seseorang Oke. Oke, ini lagunya ya, kita turun lagu ya. Kau ciptakan pesta meriah di sela tangisku. Kau dirikan bangunan cinta di atas lukaku. Kau campakkan diriku ini ke lembah derita. Kau lenyapkan harapan hidupku. Kau lenyapkan. Kau hancurkan seluruh hidupku. Kau hancurkan. Ku harapkan doamu untukku, agar hatiku tabah selalu menjalani deritaku ini sampai akhir hayatku nanti. Oke, demikian saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.